Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik aja. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Febri. Febri kenapa? Izin. Izin. Ada lagi? Rizky? Ya, Siri. Kenapa? Izin. Lalu? Ya, Marani kenapa? Sakit. Ada lagi? Riti. Ya, Riti masih sakit ya? Iya. Jadi ada 4 ya hari ini ya? Ya, teman-teman kalian, teman kita semua, hari ini 4 orang yang belum bisa hadir ya. Semoga yang sakit lekas berikan kesehatan. Amin. Yang semua hadir di sini ditambah semangatnya. Amin. Rabbal alamin. Ya, di sini kita belajar kembali informatika. Kali ini kita belajar di lab informatika ya. Di hadapan kamu sudah ada komputer ya yang terdiri dari monitor maupun CPU. Ya, kali ini kita masih belajar tentang berpikir komputasi. Nah, ya, di sini saya akan, sebelum kita belajar ya, kita untuk menyemangati semuanya ya, untuk menciptakan rasa nasionalisme, kita akan melakukan nyanyi bersama ya. Nyanyinya lagu nasional. Oke, yuk, sebelumnya kita berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya, duduk kembali. Tadi kita telah yang menyanyikan lagu nasional yang fungsinya untuk memunculkan ya rasa nasionalisme kita bersama. Oke, nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran ya.
Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya ya kepada ketua kelas. Ada hadir ketua kelas? Nggak hadir. Ya, oke. Ya, saya mau bertanya tentang berpikir komputasi ya. Ada yang tahu tentang berpikir komputasi? Yang kemarin kamu dapat atau animasi yang masih diingat cara membuat akun ya, akun Scratch, ada yang ingat nggak? Yo, peringkat 1 yang tadi udah bikin video ya, yuk coba berdiri ya. Bagaimana cara membuat akun Scratch yang kamu ketahui? Kalau dari saya, Ya. cara buatnya sebelumnya kita buka Google dulu. Nah, di Google itu search Scratch Smith Edu gitu. Terus ntar ada kayak browser gitu. Ntar kita masuk ke browser ya. Nah, terus di bagian sebelah kanan browsernya itu ada tulisan login. Nah, itu kita login akun kita. Caranya tuh masukin email. Terus buat akunnya itu dari nama, buat nama username sama password ya, sandinya. Terus langsung. Sip, thank you. Terima kasih ya. Oke, kita applause pada teman kita. Ya, itu teman kamu sudah dapat ya menuju pembelajaran kemarin ya. Sebelum kita menyampaikan, di sini, oke, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Oke, kelihatan anak-anak depannya? Ya, di sini tujuannya adalah kamu siswa akan belajar menyampaikan berbagai konsep, ya, untuk dapat mengatasi masalah dengan cepat dan dapat digunakan secara sistem algoritma yang terstruktur. Contohnya apa? Ya, permasalahan yang kamu dapat selesaikan dengan cepat. Contohnya kamu kemarin membuat animasi ya. Membuat animasi kamu selesaikan dengan cara menggunakan AI atau menggunakan aplikasi yang bisa digunakan baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Kemarin membuat animasi menggunakan apa? Scratch ya. Oke. Ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini. Oke. Kita di sini ada capaian pembelajaran. Ya, pertama, ya siswa atau kamu dapat menerapkan berpikir komputasional, ya, menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil maupun besar. Ya, capaian tujuannya dengan begini adalah capai dari berpikir komputasional. Nah, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini ada materi berpikir komputasi. Oke, Neng, coba dibantu apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Ya, oke, dapat berpikir komputasi itu adalah ya berpikir secara logis untuk halo, Mak? Ya, bisa perhatian lagi? Oke, untuk ya untuk memecahkan masalah secara logis maupun secara cepat, baik itu menggunakan sarana bantu yang ada saat ini. Kamu boleh menggunakan AI di dalam mengatasi hidup masalah kamu sehari-hari. Contohnya apa? Kamu gunakan
AI di dalam mengatasi masalah kamu sehari-hari? Yuk, Neng, apa contohnya kamu? Ya, berdiri. Iya. Ah. Oh iya, oke. Tadi pembelajaran BK ya, bimbingan konseling. Kamu membuat dialog. Oh iya, dengan bantuan dari ChatGPT. Boleh nggak sih kita membuat dialog tugas ya? Menggunakan AI, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Iya, boleh. Yang tidak boleh saya garis bawahi ada yang tidak mengerjakan. Entah itu kamu bahasanya itu, mohon maaf bahasa kasar itu duplikat, tetapi kamu dengan membuat aja, ya kita harus bisa memodifikasi. Jangan langsung copy langsung dipaste tanpa kamu edit. Tentunya AI itu ada kekurangan. Ya nak? Oke, ada kekurangan sehingga kamu harus edit. Ya. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasi, mengatasi masalah secara logis dan cepat. Lanjut. Di sini ada 4 landasan berpikir komputasi. Ya, dibantu apa landasannya? Begini. Kedengaran nggak? Enggak. Siap, gerak, tegak. Ya. Terdapat 4 landasan untuk berpikir komputasional. Di antaranya 1. Dekomposisi, yaitu membaca masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 2. Pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan di antara dan di dalam masalah. 3. Abstraksi, berfokus pada informasi penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. 4. Algoritma, pengembangan solusi langkah demi langkah untuk memasalah atau mengikuti aturan dalam menyelesaikan masalah. Ya. Ya, ada 4 ya. Yang pertama dekomposisi. Ya, yang dimana memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi mengatasi masalah itu dari kecil ke besar, dipecahkan masalahnya menjadi kecil-kecil dulu sebelum kamu mengatasi masalah. Terus kedua, ada namanya pengenalan pola. Mengatasi masalahnya itu apa? Dengan mencari kesamaan. Kamu cari permasalahan yang sama dulu, baru kamu mengatasi masalah tersebut. Ya, misalnya ada 5 masalah. Dari 5 masalah itu ada 3 jenis masalah. Tentu ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak masalahnya? Kamu ada 5 masalah. Dan kamu mengatasi dengan 3 cara masalah. Berarti ada yang sama. 2 di antara 3-nya sama. Itu yang dikenakan adanya pengenalan pola di dalam berpikir komputasi. Kamu kenalin dulu polanya. Atau seperti halnya matematika. Ya, gunakan rumus. Ya. Oke. Ketiga, adanya abstraksi. Fokus kepada informasi penting aja. Keempat, adanya algoritma. Ini algoritma adalah terstruktur. Ya. Terstruktur yang digunakan langkahnya demi langkah. Baru dia bisa mengatasi masalah. Kita lanjut. Ada namanya manfaat berpikir komputasi. Manfaatnya apa, Jaga? Manfaat berpikir komputasi. Bisa berdiri? Manfaat berpikir komputasi di dunia saat ini sangatlah beragam dan signifikan. Pertama, berpikir komputasi membantu dalam memecahkan masalah secara sistematis dengan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih
kecil dan lebih mudah dikelola. Kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien. Kedua, berpikir komputasi meningkatkan kemampuan berdata secara mendalam dan membuat keputusan berdasarkan. Oke, ya, sip. Nah, makasih ya. Jagat itu manfaat dari berpikir komputasi. Oke, nah di sini kita ada videonya ya, ya. Kamu membuat animasi tadi ya, akunnya ya, membuat akunnya yang kayak kemarin udah saya bagikan, nanti kita pelajari ya. Oke, lalu di sini kita lanjut ya. Oke, nah di sini kuis nanti akan saya berikan linknya. Oke, dari materinya sampai sini nanti kita akan berikan videonya ke kamu ya. Nanti akan cek, selanjutnya itu kamu mereview yang sudah kamu laksanakan tugas pembelajaran yang kemarin, project ya, project yang telah kita lakukan. Pertama, membuat, yang terakhir apa? Membuat apa? Iya, membuat jumping cat ya, animasi jumping cat ya. Oke, membuat jumping cat boleh dipresentasikan ke depan ya, nanti ya. Oke. Oke anak-anak, kita lanjut ya di dalam membuat animasi scriptnya yang kemarin sudah kamu buat, yaitu animasi jumping cat. Yuk, sekarang kita menggunakan selain komputer ya, kita menggunakan gadget yang kita miliki. Kenapa kita menggunakan gadget ya? Apabila kamu di rumah belum memiliki komputer, belum mempunyai CPU, kamu sementara bisa membuat animasi di dalam gadget masing-masing ya. Ya, sekarang dibuka gadgetnya masing-masing, lalu lanjutkan atau rapikan animasi jumping cat yang telah kita buat sama-sama kemarin. Dibuka ya. Ya, semuanya dibuka. Ya, dibuka yang jumping catnya ya, mainnya. Ada kesulitan di dalam membuat animasi jumping catnya? Oh, udah login? Udah login? Ini masih ada? Ya. Ini ya, lancar ya? Bisa game over? Nggak bisa. Iya. Oke, kamu bisa? Bisa. Iya. Nah, ini ya. Oke, coba mainkan ya, berhasil ya. Nah, oke, lagi. Ya. Ada poinnya? Ada, Pak. Ah, pintar ya. Jadi setiap loncat dapat melalui rintangan dapat 1 poin ya. Ah, kalau kena rintangannya maka game over ya, pintar ya. Yuk, siapa lagi? Ini ya udah bisa. Nah, ini ada poinnya ya. Oke. Ya, pintar. Oke, gampang ya. Oke, ada lagi yang udah bisa? Siapa? Jagat, Pak. Jagat bisa. Sini. Oke, mana Jagat? Ya, coba. Ini ya, Jagat ya. Oke, Jagat bisa ya. Ini. Oke, ya. Oke, ya, pintar. Cuma belum ada game over ya? Belum ada. Oke, yuk kita lihat teman kamu. Ada game overnya nggak? Ada. Ya, pintar ya. Ini kita gedein dulu ya. Ah, ya. Oke. Mana? Bisa gini? Ah, belum ya?
Iya rotasi otomatis. Coba. Yuk. Ada lagi yang mudah? Kamu udah? Mana? Ada poinnya, ada game over ya? Ada ya. Oke, coba mainkan. Ya. Bisa? Ya, pintar ya. Dapat poin ya? Oke, pintar. Ada lagi? Coba bantuan sini. Mana yang muda? Kamu udah? Oke, yuk tunjukin. Sampai ini kelas berapa ya? 9A. 9A. MBG-nya belum diambil. Iya, sabar ya. Ini lagi Tunggu ulang. kita. Iya, sabar ya. Oke. Sabar ya, Bu. Oke, lanjut tadi ya. Oke, sip. Iya. Pintar ya. Oke, siapa namanya? Anggar, Pak. Iya, Anggar. Dapat nilai ya, Anggar. Oke. Siapa lagi muda? Kamu. Oke. Yuk, bantuan sini. Kamu. Mana, Neng? Ini, oke, ada game over ini ya. Yuk, udah. Mainkan, coba. Pintar. Oke, ada poinnya? Ada. Iya, pintar. Terus? Game over ya? Oke, sip. Siapa namanya? Ulan, ya, pintar Ulan ya. Udah dapat nilai ya. Ini siapa? Oke. Udah bisa? Iya. 4. Terus? Ya. Oke. Diemin, game over nggak? Oke, sip. Kamu? Nadia. Oke, Nadia. Oke. Ya, game over? Ya, oke. Siapa lagi? Baru sini? Mana? Udah. Ya, kamu? Mana? Ini udah. Ini apa? Yang basket. Oke, yang basket. Mana? Oke, belum ya? Ini jumping cat. Ya, sini. Mana coba lihat tadi. Oke, sip. Ada poinnya? Iya, coba mainin lagi. Oke. Poinnya berjalan? Iya. Oke. Coba kenain. Game over? Iya, pintar. Siapa namanya? Aisyah, Pak. Iya, Faisal. Oke. Kamu? Jumping cat? Iya. Oke. Baik aja kalau kena Oke, sip. Ya, oke. Siapa namanya? Giri, Pak. Gary, ya. Giri. Oke, kamu? Fahri, ya. Coba Fahri. Udah. Fahri? Apa yang basket tadi nggak? Ya, coba dilihatin. Ada error ya. Kadang loncat, kadang enggak. Oh, ya udah. Nanti diperiksa lagi ya codingnya ya. Siapa namanya? Fahri, ya. Kamu udah? Udah belum? Udah. Oh, nggak bisa game over. Game overnya udah dimasukin belum codingnya? Belum ya. Udah, ntar dimasukin coba. Bisa loncat? Poinnya bisa? Poinnya bertambah? Iya. Poinnya nanti dimasukin ya. Codingnya ya. Siapa namanya? Ilham. Oke. Nanti beta bikin masuk. Nanti. Email. Oke. Hampir. Oke. Oke, anak-anak perhatikan semua. Ya. Oke. Hampir semuanya kalian sudah bisa membuat animasi jumping cat ya. Setelah kalian sudah membuat animasinya, ya kemarin kita ada pembelajaran cara membuat video tutorialnya ya. Video tutorialnya. Ada yang sudah bikin video tutorialnya? Sudah. Oke, saya mau coba melihat satu aja
video tutorial yang kamu buat dari pembelajaran membuat animasi jumping cat, lalu sudah diupload di YouTube ya. Nah. Yo, kamu udah? Neng udah? Nah, coba kita lihat sini. Voice over, kenapa? Oh, biar nggak ribet. Oke. Udah diupload ke YouTube? Oke, kali ini kita melihat video tutorial ya, cara membuat animasi jumping cat di Scratch. Oke, cakep. Oke, keren ya. Aku cepetin Di sini aja buka. Oke, ntar dulu ya, kita buka di PC ya. Oke, ya, oke. Buka YouTube. Buka YouTube. Ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, tadi aku udah hotspot. Oh, enggak? Oke, di sini bisa nggak? Ada ya? Oke, kita buka di sini ya. Nah, Allah maksudnya mana? Buku tuh. Ini ya? Ini. Saya Oke. bagian linknya. Oke, bagi linknya kemana? Buka YouTube aja nih, buka YouTube. Oke, cari YouTube kamu. Buka, coba cepet-cepetan. Yuk, buka, dibantu Neng. Ini nggak sih bawah atau sana ya? Iya, nice kasih. Oke, kita buka YouTube-nya dari teman kamu. Kita pakai A. Oke, bisa dibuka. Mana? Ini. Ekonominya sama, kok sama? Ini begitu nih. Ini aku malu. Itu ya. Ini ya. Oke. Kita lihat. Oke, punya Aska ya? Iya. Ya, Aska sudah diupload. Oke, kita lihat video pembelajarannya yang dibuat oleh Aska. Kalau cepetin aja itu Ada nelpon Pak. Ya nggak apa. Oke. dari komputer ini. Oke, yuk, maaf. Oke, ini video tutorial yang Aska buat. Oke, ini membuat akun dulu ya. Enggak, ini aku cek akun dulu. Oh, cek akun. Oke. Ini langsung pembuatannya ya. Oke. Kita aku namain dulu. Dinamain Saya dulu. pakai voice over. Aku nggak inget deh namanya, aku cuma ingat Ya, akunnya dinamain. Ini membuatnya. Karena pakai HP jadi. Oke, buat HP. Oke. Ini backgroundnya ya. Iya. Oke, sip. Nah, ini codingnya ya. Iya, kode. Kamu masukin cara memasukkan codingnya. Iya. Ini ya. Itu bagian cat-nya. Oke, ini bagian catnya. Yang mau akhir ya. Udah buat cat, terus itu aku translate buat kata-katanya. Jadi pakai bahasa Inggris. Oke. Itu udah ada code-nya. Ya, ini. Iya. Oke. Itu aku hapus yang kemarin. Ya, hapus yang kemarin ya. Iya, aku rapihin. Oke. Ini udah jadi ya. Itu ada mainnya kok. Oke, Di mainnya paling ya. akhir. Oke, sip. Oke. Ya. Ini video tutorial cara membuat animasi jumping cat menggunakan Scratch yang Aska buat lalu diupload di YouTube pribadi. Oke. Yuk kita applause kepada Aska. Ya. Oke, lengkap ya. Semuanya kamu sudah bisa membuat animasi. Pertama membuat akun Scratch, kedua membuat animasi di Scratch, lalu kamu membuat video tutorialnya buat teman-teman kita yang di luar. Setelah itu kamu upload ke YouTube agar bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran oleh teman-teman kamu di seluruh dunia yang diupload. Oke, kita lanjut. Ya, pembelajarannya nanti di minggu depan.
sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan melakukan ice breaking dahulu yang akan dipimpin oleh teman kami ya. Oke, silakan. Jadi ice breaking kali ini itu kalau aku ngomong pagi itu tepuknya 1, kalau siang itu tepuknya 2, kalau sore itu tepuknya 3, kalau malam itu nggak tepuk sama sekali. Oke, ya. Oke, semua tenang, fokus ya. 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Sekali lagi fokus ya. Oke, sekali lagi yang fokus ya. 1, 2, 3. Pagi, sore, siang, sore, malam. Duduk semuanya. Lagi. Duduk, jaga, silakan. Oke, ya sebelum kita akhiri, ya saya ingin mengevaluasi ya pembelajaran kali ini adalah ya sebagian besar ya sudah bisa membuat animasi jumping cat maupun basket menggunakan Scratch ya. Bahkan sudah ada yang membuat video tutorial dan menguploadnya di YouTube. Oke, evaluasinya pembelajaran yang kali ini kita lakukan yaitu tersebut ya. Terus ke selanjutnya adalah ya yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kamu di dalam melakukan pembelajaran yang disiplin. Masih banyak juga anak-anak saya yang belum melaksanakan membuat animasi dari jumping cat atau basket. Pak, perhatikan ya. Padahal video pembelajarannya sudah diberikan dari awal. Ya, itu kekurangannya yang harus kamu lakukan. Sekarang kita melakukan kesimpulan. Ya, oke, saya mau dari salah satu kalian menyimpulkan materi yang kita pelajari kali ini. Silakan. Ya. Siapa? Zahira. Ya, oke. Jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan kalau kita tuh kayak belajar berpikir komputasi, kita tahu arti apa itu berpikir komputasi, terus 4 landasan berpikir komputasi menggunakan sarana apa aja. Terus kita tadi belajar membuat animasi dari Scratch, membuat video tutorial pembelajaran membuat animasi Scratch. Itu aja? Iya. Oke, ayo applause buat ya, sekali lagi ya, saya mau tanya ke siapa? Jikri ya? Ya, Jikri. Oke, ya Jikri yang tadi begitu semangat sekali belajar informatika sehingga menyebut-nyebut dapa. Mana itu dapa? Dapa ya, oke. Penskop ya, dapa, open. Oke, yuk berdiri coba. Ya, berdiri. Sini, berdiri. Oke. Jadi saya mau tanya, tadi mau nanya ke kamu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi sudah disampaikan kesimpulannya. Di sini saya minta kamu menyampaikan refleksi pembelajaran kali ini. Apa yang kamu anggap mudah? Yang pertama, yang kedua apa yang kamu anggap
suka atau sulit di dalam pembelajaran kali ini, yaitu membuat animasi. Silahkan. Silahkan. Ada 2 pertanyaan dari Pak. Yang mudah dan yang suka di dalam kamu melakukan pembelajaran kali ini, yaitu membuat animasi apa? Kedengeran nggak? Ayo. Itu buat bikin scratch. Nah. Terus yang sulit juga kalau buat akun kadang sering hilang. Oh, yang membuat akun sering hilang. Iya. Karena apa? Iya. Lupa username-nya atau password-nya. Kalau lupa password masih bisa ganti password nggak? Bisa. Kalau lupa username? Itu. Berarti solusinya harus dicari. Oke, makasih kembali. Oke, yuk kita applause buat teman kita. Oke, sampai sini pembelajaran hari ini Permatika. Semoga kalian semuanya senang pembelajarannya. Oke, yuk sekarang kita pimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perempuan dulu ke sini saling ya. Di masih hidupin ya. Oke, kita bertemu lagi di minggu depan pelajaran informatika. Apa? Diam aja. Coba, bentar. Sini dulu.